students, welcome back again with Miss Sri in English lesson. Students, hari ini kita akan membahas tentang recontext, terkhususnya yaitu how to write personal recontext. Bagaimana membuat teks recon berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa sih itu recontext. Recontext is a text to retell about past event or someone's experience. Jadi, recontext adalah sebuah teks yang menceritakan ulang tentang kejadian di masa lampau atau tentang pengalaman seseorang. Nah, smart students pasti punya kan pengalaman-pengalaman yang sudah smart students alami atau sudah smart students lalui. Contohnya, misalnya pengalaman yang menyenangkan seperti liburan, atau pengalaman yang memalukan seperti misalnya jatuh dari sepeda di depan teman-teman smart students dan diketawai oleh teman-teman smart student. Atau juga pengalaman menyedihkan, misalnya smart students nangis gara-gara dimarahi oleh orang tua atau dimarahi oleh guru. Atau bahkan juga pengalaman-pengalaman lainnya yang sudah smart students alami. Nah, untuk menceritakan pengalaman tersebut, maka teks yang smart students gunakan adalah recount text. Smart students, sekarang kita bahas tentang generic structure dari recount text atau susunan recount text. Smart students, setiap teks mempunyai susunan tersendiri. Begitu juga dengan recount text. Yuk, mari kita pelajari susunan recount text. Nah, smart student, susunan teks atau generic structure dari recount text ada 3. Yang pertama orientation, events, dan reorientation. Mari kita bahas satu-satu tentang generic structure dari teks recount. Yang pertama tentang orientation. Apa sih itu orientation? Berisi tentang apa sih orientation? Di orientation berisi tentang pengenalan tokoh, pengenalan waktu, kapan pengalaman tersebut terjadi, dan pengenalan tempat di mana kejadian tersebut terjadi. Yang kedua, generic structure yang kedua adalah events. Event berisi tentang serangkaian kejadian atau kegiatan yang diceritakan secara berurutan. Nah, jadi kegiatan atau kejadian apapun yang students lakukan selama liburan, maka student menuliskannya di generic structure events. Yang ketiga, susunan yang ketiga yaitu adalah reorientation. Reorientation berisi tentang akhir dari sebuah cerita, bisa berupa kesan atau komentar penulis tentang pengalamannya. Di bagian ini, smart students bisa menuliskan apa yang smart students rasakan terhadap pengalaman smart students. Menggembirakankah, menyenangkankah, atau membahagiakankah pengalaman smart student? Smart students, jadi sudah tahu kan apa saja generic structure atau susunan teks dari recount? Nah, sekarang kita bahas tentang unsur-unsur kebahasan apa saja yang digunakan dalam teks recount. Mari kita cari tahu. Smart students, unsur kebahasaan yang digunakan dalam recount teks ada beberapa. Yang pertama itu menggunakan using simple past tense. Menggunakan kalimat simple past tense. Miss, mengapa menggunakan kalimat simple past tense? Karena kejadian-kejadian yang kalian ceritakan ulang sudah kalian lalui di masa lampau. Makanya menggunakan kalimatnya dalam bentuk simple past tense. Nah, smart students harus ingat ya, kalimat simple past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua.
Contohnya, walk menjadi walk, eat menjadi ate. Unsur kebahasaan yang kedua menggunakan using chronological connection atau menggunakan kata penghubung yang menandakan urutan. Contohnya, ada first, ada second, ada third, ada finally, and so on, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya chronological connection ini didapati di susunan teks events, karena di events lah berisi tentang serangkaian peristiwa atau kegiatan yang diceritakan secara urutan. Unsur kebahasaan yang ketiga, using adverb of time. Nah, menggunakan keterangan waktu dalam bentuk simple past tense. Contohnya, yesterday, last night, last week, and so on, dan selanjutnya. Smart students, sampai sini sudah paham kan smart students? Apa itu recontext? Apa generic structure dari recontext atau susunan teksnya? Dan apa language feature atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam recontext? Now, student, it's time for us to make personal recontext. Nah, sekarang saatnya kita membuat personal recontext. But before you make by yourself, sebelum smart students membuat recontext, I will give you an example of recontext. Jadi Miss akan memberikan satu contoh recontext. Jadi Miss akan menceritakan tentang pengalaman liburan Miss di dalam bentuk recontext. Oke, students, Miss akan menulis recontext tentang pengalaman liburan Miss kemarin yang berjudul tentang My New Year's Holiday, liburan tahun baru saya kemarin. Last New Year's holiday, I went to Bukit Tinggi with my family. I went there by a car. We left at 7 a.m. and arrived at 1 p.m. Liburan tahun baru saya kemarin, saya pergi ke Bukit Tinggi dengan keluarga saya. Saya pergi ke sana menggunakan mobil. Kami berangkat pukul 7 pagi dan sampai pukul 1 siang. Nah, ini adalah bagian orientationnya, di mana Miss memperkenalkan tokohnya, waktu, dan juga tempat. Selanjutnya, the first thing we did, we look for a restaurant for lunch. After that, we went to the mosque to prayer. Then, we went to the zoo. At the zoo, there are so many animals like horses, bears, birds, elephants, and many more. But before we enter the zoo, we must use a mask because we did not allow to enter there if we did not use it. After that, we took some photos at Jam Gadang. Hal yang pertama kami lakukan adalah mencari restoran untuk makan siang. Setelah itu, kami pergi ke masjid untuk sholat. Kemudian, kami pergi ke kebun binatang. Di kebun binatang, there are so many animals. Ada begitu banyak hewan-hewan. Seperti kuda, beruang, burung, gajah, dan masih banyak yang lain. Tapi, sebelum kami memasuki kebun binatang, kami harus menggunakan masker karena kami tidak diperbolehkan masuk jika tidak menggunakannya. Setelah itu, kami berfoto di Jam Gadang.
Nah, bagian ini adalah events. Bagian ini adalah susunan teks yang disebut dengan events karena berisi serangkaian kegiatan yang Miss lakukan selama Miss liburan tahun baru kemarin. Selanjutnya, at 7 p.m. we went home and this New Year's holiday was so fun. Ini adalah susunan teks yang disebut dengan reorientation. Miss memberikan kesan atau komentar terhadap pengalaman atau liburan yang sudah Miss lakukan, bahwa liburan tersebut menyenangkan. Oke, smart students. Nah, smart students sudah tahu kan apa itu recon text? Apa saja susunan teks recon? Terus, unsur kebahasan apa saja yang digunakan dalam recon text? Dan bagaimana cara membuat recon text? Udah Miss kasih contoh tadi kan cara pembuatan recon text. Nah, jadi sekarang it's time for you to make it by yourself. Oke, smart students, that's all for today. Demikianlah penjelasan Miss tentang recon text, bagaimana cara pembuatan recon text. Dan see you next time. Bye-bye and thank you for watching. Bye.